transaksi dan benarkah terduganya ini berinisial A gitu? Iya benar, jadi ada dua Kak. Jadi si A sama si P. Jadi awalnya saya ikut itu, kita kenalnya waktu itu di Instagram. Awalnya kenal di Instagram, dia udah lama follow saya, dia selalu ngomong-ngomong tentang Instagram saya. Pas itu saya lihat, wah bisnis apa nih, saya nanya ke dia jelasin lah, oh ini bisnis saham mbak, bisnis emas katanya gitu. Berapa modalnya? Modalnya tuh sekitar 100-500 juta. Wah terlalu besar, saya bilang nggak berani waktu itu. Tapi pas kesini-sininya saya lihat postingannya dia, banyak dia ngajakin pejabat-pejabat. Akhirnya saya udah nggak nanyakan lagi. Tiba-tiba dia nanyakan saya, mbak gimana mbak mau ikut nggak? Dia bilang katanya di sini tuh aman, ada izin dari Bapeti, kita di bawah naungan Bapeti. Jadi dia bilang naungan Bapeti, terus Pak polisi juga pada ikut kok mbak, katanya begitu, dan ada buktinya semua. Dia bilang kalau polisi ikut apa semua. Jadi kalau masalah ini nanti di bawah Agita aja, soalnya di bawah Agita aja, soalnya Agita ini adalah trading profesional. Jadi dia janjinya sama saya setiap tanggal 26 itu WD. Akhirnya saya ikutlah. Saya tanya, ini bisa nggak ditarik nanti suatu saat? Kalau misalnya saya butuh duit, kapanpun mbak mau tarik, keuntungannya sama modalnya silahkan. Kita tidak akan mempersulit, dia bilang kayak gitu. Tapi setelah berjalannya ini, saya nggak pernah bisa narik itu. Jadi dia janjinya setiap tanggal 26, tapi setiap tanggal 26 saya nggak pernah bisa narik. Dan yang memainkan akun tuh bukan saya. Jadi yang memainkan akun saya itu dia. Karena dia bilang, mbak dibawa Agita aja, biar Agita yang iniin, soalnya mbak kan sibuk juga. Iya gitu, soalnya aku juga nggak ngerti. Dan dia dari awal sampai akhir pun tidak pernah mengedukasi saya. Berarti sempat benar nggak sempat dijanjikan dengan keuntungan di sana? Iya, ada semua buktinya saya pegang. Jadi dia janjikan saya keuntungannya 50-100, malah lebih dia bilang kayak gitu. Yang penting mbak masukin di awal 500 dulu. Jadi saya sudah masukin di awal 400 juta. Tiba-tiba berapa bulan dia minta top up lagi, sampai di akhir tanggal 7 bulan 3 2022 saya tambah 50 juta. Dia ada naikkan juga. Ini bukti transaksinya dari tanggal 25 saya masukin sampai terakhir, jadi totalnya 1,925. Nggak sempat nanya dulu ke Mas Okan nih soal bisnis itu seperti apa gitu? Oh belum. Itu karena kan saya di Papua, jadi di sana pun juga dulu koneksinya agak susah sih. Karena pikirnya kan aman, karena dia bilang jalanin, dibantu, di apa gitu loh. Di bawah Bapeti. Ya. Tapi Mas Okan sendiri sempat mengetahui kan untuk ya kita saling tahu, cuman kan kalau masalah kan kita nggak tahu semuanya. Selama belum cerita, pikir aman-aman aja kan. Dan biasanya adek ini ya mencoba dulu, ya kan banyak jalan kan, coba, cuman karena sudah mencoba sudah lama, mentok, udah nggak tahu gimana, akhirnya ya diskusi, cari jalannya gimana nih, kayaknya udah setahun jalan kok kayak jalan di tempat nih gitu loh. Makanya ya kita bantulah sebisa kita bagaimana supaya, soalnya uang ini bukan uang nemu kan, uang keringat terus dipakai mau untuk sekolah gitu loh, ya, kan kasihan kan. Jadi uang yang dikumpulin buat sekolah ini nggak bisa dipakai karena dia bawa nama jenderal juga Kak. Jadi dia bilang aman, ini di bawah Bapeti, dan ini juga nasabah kita juga kebanyakan katanya polisi, sampai ada chatnya juga nih. Semua lengkap semua. Nasabah kita semua polisi, sampai dia untuk nipu saya apa, sampai saya kemarin tuh sudah sempat lapor ke polisi juga ini surat. Itu Polda? Ya, Polda Papua Barat. Tapi agak gantung sih, karena dilimpahkan ke Bapeti jadinya. Saya udah proses di Bapeti sampai kita mediasi pun juga, tapi tidak ada titik terang. Ini saya waktu surat mediasi sama bukan Bapetinya, malah waktu pas kita mediasi itu dari pihak Bapetinya nggak ada. Jadi kita dari perusahaan JFX seperti naungan di bawahnya ini untuk pengawasan dari mereka. Ini surat mediasinya lagi. Jadi kita udah 2 kali mediasi, pertama di Surabaya sama kepala pialangnya sama wakil pialangnya, nggak ada titik terang. Akhirnya sampai di Bapeti pun kemarin sempat gantung 3 bulan. Saya laporan 3 bulan nggak diproses. Akhirnya saya minta tolong sama Bapak DPR RI untuk ini. Akhirnya dibantu surat beliau. Akhirnya masuklah surat mediasi yang kedua.
berarti tidak ada hasil mediasi yang di Bapepti? Tidak ada. Tidak ada ya? Jadi ada hasilnya, mereka dari PT itu mau ngebalikin saya cuma 100 juta dari 1,9. Ada, tapi tanggung jawabnya nggak setimpal gitu loh. Nggak ada setengahnya juga enggak kan. Sedangkan yang maintain akunnya kan juga mereka gitu. Iya, jadi iya maksudnya karena mereka nego kayak begitu kan, berarti kan dengan kata lain mereka mengiyakan kan ada kesalahan. Cuma nego pengembaliannya nggak sesuai lah gitu, karena Sylvie ini nggak minta lebih atau gimana, enggak, duit haknya dia aja minta balik gitu loh, bukannya dari 1,9 minta 3, minta 5, enggak juga, haknya masing-masing aja. Nah itu aja sih sebenarnya, harusnya kan duitnya ada ya kan, kalau nggak diambil kan ada, tinggal dibalikin lagi karena kan bukti ada semua. Nah itu prosedur yang amat rumit banget yang membuat sampai nasabah nggak bisa ngambil duitnya. Itu berapa sih korbannya Kak? Banyak Kak. Kalau untuk sebelum jumlahnya? kasus saya itu sekitar akhir tahun 2020 kalau nggak salah 2023 awal itu sempat ada demo. Jadi sebelumnya tuh mereka tuh juga sempat lapor kemana-mana, nggak ada titik terang. Akhirnya mereka coba demo sama orang LSM, akhirnya dibalikin. Semuanya 3 hari. Semua Korban. korban. Itu awal 2023. Iya, itu ada kok di sini video demo. Itu karena demo. Karena udah the power of netizen ya. Karena sudah viral, akhirnya terjadi kesepakatan. Ini juga ada yang menguntungkan. hubungin saya, korbannya lagi sekitar ada 5 korban yang hubungin saya, dan itu rata-ratanya ada yang 500, ada yang 600, 220, 300. Berarti kalau pengembaliannya sendiri kalau setengah tahun tuh untuk nominal nggak terlalu gede dan baru dibalikin dari Bapepti ini sendiri. Mereka belum balikin. Bukan dari mereka Bapepti. nego mau balikin 100, tapi dari pihak Sylvie-nya nggak nerima karena nggak sesuai lah. 1,9 balikin cuma 100 juta ya repot lah jadinya gimana. Jadi yang ngebalikinnya bukan orang Bapepti Kak, harusnya dari PT-nya itu. Ada rencana nggak sih untuk ini kan Polda Papua Barat stuck, mungkin bisa juga masuk ke Mabes gitu Bang? Iya, ini rencana pengacara saya udah nyurat untuk ke Mabes untuk dilimpahkan lagi kasusnya ke Mabes untuk dilanjutkan lagi. Karena tidak ada kejelasan dari Bapepti pun juga begitu gitu loh Pak. Makanya ini sampai si Agita pun bilang, Mbak, nasabah Gita sampai 2 sampai 10 M kok Mbak. Bahkan jenderal di Mabes Polri. Jadi dia sama nasabah-nasabah yang lain pun selalu membawa polisi dan jenderal-jenderal gitu. Jadi buat meyakinkan nasabah yang lain untuk ikut ke dia. Cross check nggak? Maksudnya kalau untuk korbannya ternyata emang ada nggak dari kalangan dari aparat gitu atau? Ada. Oh ternyata ada ya. Dan jenderal juga. Benar. Kalau korbannya saya nggak tahu ya. Kalau misalnya untuk korban yang teman saya ada juga dari aparat. Gitu. Cuman kalau untuk yang jenderal apa tuh saya nggak tahu. Gitu. Jadi dia sering flexing juga sih di medsos, kasih tunjuk uang, dia foto sama bapak jenderal ini, bapak itu. Jadi supaya meyakinkan nasabah kalau bisnis dia sama dia tuh aman. Saya nggak tahu masalah PT-nya bagaimana, cuman itu kan oknumnya, gitu. Karena saya sama sekali nggak pernah diedukasi Mas. Apa nih plannya untuk bantu adik sendiri? Ya plannya ya membantu supaya mereka lebih atensi, cuma memahami aja kalau kita sama-sama kerja kan, sama-sama menghasilkan uang gitu loh. Jadi kita sih simple sih, yang bukan hak kita ya balikin, gitu aja sih. Nah mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan ini bisa berbuah hasil gitu loh. Karena kan ya kita kalau keluarga gimana sih, saya bantu aja sebisa kita, semaksimal kita bagaimana. Mudah-mudahan dengan bantuan teman-teman media beliau bisa mendengar lah gitu loh. Kalau kita butuh perlindungan hukum ya, perlindungan, atensi, arahan supaya kita ini nyaman gitu loh, berusaha di Indonesia, mau mencari nafkah atau apapun gitu. Tapi komunikasi sama PT itu atau sama si A sendiri masih tetap atau tidak Mbak? Atau dia ngeblok? Dia ngeblok saya. Jadi sempat waktu itu dia di Polda Papua Barat, dia menghilangkan, katanya sih handphone hilang. Jadi dibilang untuk penyidik dia menghilangkan barang bukti gitu. Jadi nomor saya diblok. Saya sempat berhubungan itu di tahun 2022 pertengahan, itu terakhir berhubungan waktu mediasi di Surabaya. Ketemu lagi pas di saat di Jakarta kemarin, mediasi pas di Jakarta yang di bawah Bapepti itu.
tapi ya nggak ada hubungan apa-apa sama sekali. Dan kebetulan si Agita ini wakil pialang, dan yang satu lagi si Putu kemarin dia sempat ini klarifikasi di Tribun News, dia bilang saya nggak pernah lapor ke PT-nya, saya nggak pernah menghubungin mereka kalau misalnya oknum si A ini ada masalah dengan saya. Katanya dia nggak tahu kalau ada nasabahnya adiknya Okam. Tapi saya bilang tapi di sini namanya si Putu kok gitu sama si Agita gitu. Dan ada videonya pun saya berhubungan sama mereka, ketemu sama mereka pun. Oke, melihat dari kasus ini ya Kak, mungkin Kakak sendiri bisa kayak Bang Kakak sendiri bisa apa nasihatin atau suka maksudnya untuk konsep kayak gini kan kita nggak akan pernah tahu ya sistem kayak gini sendiri juga rasanya kayak ada penipuan kah atau seperti ya apa? Intinya adalah segala usaha di dunia ini pasti ada resiko. Semua bisnis ada resiko gitu. Salah satunya ya yang ada yang jalanin resiko ada gitu. Nah gimana kita sekarang cari solusi dari resiko itu yang terjadi ini, cari solusi. Pasti ada solusinya, cuman memang ya di Indonesia ini butuh proses, butuh penelitian, teliti banget, tahu jalurnya, tahu caranya. Kalau enggak ya susah gitu. Kayak dengan sekarang kan zaman sudah terbuka ya, media sosial sudah terbuka semua. Jadi kadang-kadang dengan kita minta bantuan teman-teman media, jadi ada pemikiran-pemikiran baru gitu loh, ada masukan gimana caranya sih supaya ini solusi bisa ada penyelesaian ya. Karena kan kita sudah berusaha, kita bukan jujuk-jujuk langsung ke media ngomong curhat, enggak juga, karena sudah setahun ini udah lapor sini, lapor sana, lapor sini, semuanya deadlock. Mereka sempat ditahan juga. Oh ya, kata sempat ditahan 10 hari. Si A sama si P. Iya, si A dengan si P. Seperti sempat ditahan 10 hari, tapi kita nggak tahu gimana koordinasinya, akhirnya ditangguhkan ya gantung lagi. Karena kan kalau sudah ditahan ya saya sebenarnya kan sudah terbukti. Nggak mungkin dong ditahan itu belum terbukti, itu nggak mungkin. Jadi sempat jadi status tersangka dong jatuhnya atau belum? Sempat, tapi gantungnya kasusnya di kejaksaan. Tidak mau dilimpahkannya. Jadi dilimpahkan ke kejaksaan, akhirnya kejaksaan limpahkan ke Bapeti itulah. Jadi akhirnya saya ngikutin lagi sampai setahun itu, saya ngikutin proses dari Polda, saya ikutin dari Bapeti, saya ikutin sampai mandat mereka tetap kekeh mau balikin uang saya cuma 100 juta gitu. Dan sempat ada juga kok Kak kasus di 2020 sampai anggota DPR RI pun sempat minta Bapeti didesak serius tanggapin dugaan penipuan PT SGB. Jadi nggak cuma tahun saya, tahun sebelum-sebelumnya pun juga, dan korbannya banyak. Tapi kenapa sampai dibiarkan begini? Tapi sempat ada ini nggak, ibarat dengan para korban sendiri bikin grup komunikasi ya? Komunikasi saya, cuman ada beberapa korban sampai ngomong ke saya begini, saya capek mbak, saya udah ngurus gini tapi nggak ada titik terangnya untuk uang saya balik gitu. Dia pun saya minta pertanggungjawaban, dia kayak merasa nggak bersalah dan apapun. Jadi kebanyakan korban itu nggak bisa fight karena di tengah jalan itu. Kenapa kemarin sempat dibalikin? Karena mereka sampai demo, sampai protes apa semua. Jadi bisa kebayangkan, maksudnya gue kadang-kadang berpikir ini yang ada koneksi, ada temen, ada jalur setengah mati. Mereka ratusan orang mungkin yang nggak ada backingan ya, nggak ada koneksi ya, nggak ada tempat untuk minta tolong. Akhirnya ya udah nguapain duitnya. Atau ya feeling kita sih mungkin triliun nih muter-muter di situ yang nggak jelas itu ya mungkin banyak juga, kita nggak tahu ya. Melihat dari satu sampel saudara sendiri aja, berarti kan kita bisa mengira-ngira pasti banyak sih di luar sana yang mungkin nggak tahu harus bagaimana. Kita aja juga setengah nggak tahu kan, makanya minta tolong teman-teman ya kan, gimana sih caranya. Gitu sih. Oke, sip. Terakhir Bang, mungkin untuk tangganya sendiri katanya mau lapor ke Mabes. Udah suratnya. Tanggal berapa sih? Ya. Kemarin suratnya. Suratnya bisa ditunjukin ke Mabesnya sendiri. Dan itu prosesnya dari pihak Mabesnya itu ngasih info lanjutan kapan sih? Tanggapan Mabesnya. Kira-kira bulan apa? Kita kemarin bikinnya di